Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong didengarin ya teman-teman. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Ishak. Hajar melahirkan Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia minta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusu. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh, perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus padang pasir yang sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua, karena di sekitar tempat itu tak ada mata air, sedang berbekalan sudah habis. Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu. Demikianlah kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah, dan kehausan. Hajar berlari ke gunung Safa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke gunung Marwah. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata, ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang laki-laki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Zam, zam, zam, zam." Artinya berkumpullah, maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Zam-Zam. Menjadi mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Zam-Zam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu. Tamu itu tamu Tuhan, dan Bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas berjalan Allah ajar Ibrahim dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Dengan adanya sumur Zam-Zam inilah maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Semakin lama semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu
sangat menghormatinya. Mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-Zam. Ini mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Zam-Zam. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan melihat keadaan anak dan istrinya. Keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah karena istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama terpendapat. Ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega. Bercampur haru, ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang. Suatu apa tempat malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Muzdalifah karena lelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat, maka ia bertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya hanya sebentar itu ia mendapat wahyu melalui mimpi bahwa ia diperintah Allah supaya menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuh Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun, ia berdebat-debat. Ujian kali ini benar-benar berat. Ia begitu menyayangi Ismail, tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat dicintai itu untuk dijadikan korban. Setiap berat cobaan ini lama ia mendapatkan anak sebagai penerus generasi. Ismail adalah anak yang pertama. Sebelumnya dari perkawinannya dengan Sarah, ia belum dikarunia anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak itu harus dikorbankan. Sebagai korban, aku harus menyembelihmu. Sekarang bagaimana mendapatmu, nak? Kata Ibrahim. Sekarang bagaimana hendak? Wahai ayah, kiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas, jawab Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim, Hajar dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu, namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu menurunkan mereka. Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail hampir menempel, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai cobaan yang sangat besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya korban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina. Segera menghormatkan atas Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam